Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwah Ahtiarul Hasanah, NIM 2021043332. Mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjulukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan ejaan Bahasa Indonesia. Penyempurnaan terhadap ejaan Bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan pada awal kalimat, dalam petikan langsung, huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, turunan keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama institut. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa asing atau nama tempat. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf pertama nama geografi. Huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Nuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penggunaan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar, untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri. Keluarga atau marga dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik 2.
Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu, dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa atau tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Takwim dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.